Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Malik Ibrahim untuk pembahasan Syahadat Cirebon. Jangan lupa like and subscribe and share. Sekarang gini, saya dulu pernah yang mengamalkan ilmu-ilmu kejawen, terus ilmu kedikdayaan tentang anti bacok, anti pukul, segala macam. Alhamdulillah saya sudah mengamalkan, saya sudah berpuasa. Nah, ini sejarah-sejarah saya waktu mendapatkan ajian syahadat Cirebon ya. Nah, saya lakuin yang namanya puasa weton, puasa ngebleng, luweng, mendem, ngidang, ngalong, banyu, sampai ya insya Allah sih memang bermanfaat semuanya. Tapi adakah yang bermanfaat buat dunia dan akhirat? Di situ. Nah, setelah saya berpuasa di tengah-tengah sawah selama 3 hari tanpa ada daun selembar, di sini saya menemukan yang syahadat sejati, syahadat yang benar-benar syahadat sejati dan diberikan langsung, diijazahkan langsung oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ini ceritanya agak panjang ya, karena selama 3 hari tersebut itu reaksinya apa aja, bagaimana. Itu di hari pertama saya berpuasa dan berzikir. Entah itu zikirnya apa saya lupa. Pada waktu itu di sajadah, di tempat sujud saya, tempat sujud kepala saya, itu mengeluarkan cahaya putih lafaz Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Di situ, itu hari yang pertama. Nah, saya masih penasaran terus zikir. Apa ini, ada apa, ini ada apa, ada apa dalam pertanyaan saya. Dan saya pun tidak akan membatalkan puasa saya tersebut. Saya lanjutkan. Nah, di hari yang kedua, tepat sedang saya berzikir, tiba-tiba saya itu terdorong keluar. Saya melihat badan saya itu di samping sebelah kanan, tapi saya hidup, ada dua. Ini siapa? Satu saya, sebelah saya, tapi mukanya mirip saya. Akhirnya ternyata itu yang dinamakan, mungkin itu dinamakan ngeraga sukma atau gimana, dengan secara tiba-tiba spontanitas saya itu tertarik oleh jeda waktu di mana ada sebuah pertempuran di situ. Ada orang itu anti bacok, di kebal itu udah berbagai macam senjata, sampai bambu runcing, bambu kuning, itu tidak mempan sama sekali. Saya pukul pakai celurit atau apa, pakai kayu, pakai celurit juga nggak mempan orang tersebut. Dan pada akhirnya, ya Allah, apa nih, kok saya nggak bisa mukul orang tersebut. Nah, terdengarlah di dalam sebuah sumur yang memanggil nama saya dengan mengatakan, Malik, ambil batu alam, ucapkan kalimat syahadat, dan pukul kepalanya dengan batu tersebut. Nah, tanpa saya pikir panjang lagi, saya ambil batu alam tersebut, saya ucapkan kalimat syahadat tersebut, dan saya pukulkan kepala tersebut, kepala orang tersebut yang tidak mempan. Itu masya Allah, subhanallah, manusia tersebut itu hancur lulus, mirip dengan sebuah lilin, sebatang lilin, bukan sebuah mabin apa, buah-buahan ya, sebatang lilin itu hancur habis, sirna. Dan
Dan saya pun dengan seketika tertarik lagi ke dalam tubuh saya, masuk. Dan saya pun di situ terengah-engah, kok sedang zikir kok bisa ribut-ribut seperti itu gitu. Oke, dilanjut cerita, kita percepat. Di hari yang ketiga ini penentuan saya. Saya puasa, tiba-tiba ada yang memukul punggung saya dari belakang. Blum. Saya pingsan. Di situ saya ketarik, sebelah saya itu ada posisi saya, tubuh saya, wajah saya itu lagi pingsan di sajadah. Dan saya alangkah kagetnya menengok ke sebelah kiri saya. Subhanallah, siapa kau? Siapakah dirimu? Dia menjawab, wallahu alam, ya, kita tidak tahu dia yang sebenarnya siapa itu, kita nggak tahu. Dia mengatakan, sayalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Oh, saya nggak percaya seperti itu. Kalau anda memang benar-benar Kanjeng Sunan Kalijaga, ucapkan kalimat syahadat. Baru di situ saya percaya. Dan dengan seketika beliau mengucapkan kalimat syahadat. Sudah yakinkah kamu, Malik? Nah, di situ saya menjawab, saya hamba yakin, Kanjeng. Sepuro nih, nyuwun pangapura kalau saya salah, apa sudah menerka. Ya, sudah, tidak apa-apa. Sekarang ikut saya, kamu dipanggil Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, di situ saya dibawa ke Lawang Gede Sunan Gunung Jati, ya, Kanjeng Sunan Gunung Jati. Di situ saya dibawa ke situ. Nah, tiba-tiba dari belakang, masuklah, katanya si Kanjeng Sunan Gunung Jati tersebut. Kanjeng Sunan Kalijaga, ya, maaf, Kanjeng Sunan Kalijaga mengucapkan, masuklah, itu kamu sudah ditunggu di pintu itu. Ya, Kanjeng Sunan Kalijaga, bagaimana saya mau masuk ke dalam pintu tersebut, sedangkan di depan saya itu ratusan orang yang sedang berziarah. Nah, saya ditepuk pundak saya. Yang yakin di situ, yang yakin kamu bisa berjalan melewati mereka. Nah, di situ pula Lawang Gede Gunung Jati tersebut itu terbuka dengan sendirinya. Subhanallah, ya, itu seolah mimpi tapi bukan mimpi, dan kenyataan tapi bukan kenyataan. Saya bingung. Ya, itu hanya inian, mungkin kawan-kawan menyebutnya itu ngeraga sukma, atau itu hanya sebuah mimpi, atau gimana. Wallahu alam, saya tidak tahu. Dan yang saya rasakan kesejukan di situ memang benar-benar kayak nyata. Nah, setelah pintu tersebut terbuka, keluarlah waliullah tersebut dan memanggil saya, Malik sini, Malik sini. Nah, saya pengen lewat. Di tengah tersebut itu banyak manusia yang sedang berziarah, tapi nggak tahu saya ziarahnya tentang apa, mereka berdoa tentang apa, kita nggak tahu. Nah, di situ itu lautan manusia itu terbuka menjadi dua. Yang sebelah kiri bergeser dengan sendirinya, yang sebelah kanan bergeser dengan sendirinya. Seolah-olah di situ itu ada jalan, membuka jalan buat saya masuk. Nah, setelah mereka bergeser dengan sendirinya, saya dipanggil oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah, saya datangi Kanjeng Sunan Gunung Jati. Siapakah Anda gerangan? Beliau menjawab, sayalah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Saya Syekh Syarif Hidayatullah. Saya tidak percaya begitu saja. Maaf, kalau Anda Kanjeng Sunan Gunung Jati, tolong sebutkan kalimat syahadat agar saya percaya. Dia pun tersenyum dan mengucapkan kalimat syahadat.
dan membawa saya, ayo ikut saya. Nah, saya diajak ke dalam, masuk ke lawang gede tersebut dan diijazahkan di situ. Saya disuruh mengambil buah pepaya. Buah pepaya ini pohonnya itu, batang pohonnya itu tiga tiga orang itu tidak sampai, bisa sampai 4 orang lebarnya, besarnya. Nah, singkat cerita, sudah mendapatkan buah pepaya, sudah mendapatkan buah kelapa. Saya di situ disuruh mengartikan, artikan ini apa. Ini adalah ijazah kamu. Masya Allah ya Kanjeng, saya nggak mengerti ini apa. Saya orang bodoh, saya tukang mabok, saya tukang minum, saya penjudi, saya pendosa, saya tidak mengerti ini apa. Malik, artikan ini dan dengarkan. Buah pepaya yang kau belah, kau sebarkan bijinya. Dengan mudah biji pepaya tersebut itu akan tumbuh. Seluruhnya biji pepaya sangat mudah untuk tumbuh. Dan pohon kelapa dari ujung daun hingga ujung akar, semuanya itu berguna. Jadi ini maksudnya apa ya Kanjeng Sunan? Inilah ijazah kamu. Sekarang tinggalkan ilmu-ilmu kedigdayaan seperti itu. Lepaskan. Dan sekarang kamu jalankan ilmu sip. Apa itu ya Kanjeng Sunan? Ilmu apa lagi ilmu sip itu? Saya tidak mengerti. Saya orang bodoh, saya orang awam. Jalankan ilmu sip. Beliau berkata, jalankan ilmu sip. Yang pertama, syukur. Yang kedua, ikhlas. Dan yang ketiga, pasrah sama yang kuasa. Jalankan. Lalu untuk zikirannya apa? Zikirannya yang bagaimana ya Kanjeng Sunan? Saya harus melakukan apa? Zikirannya sudah ada dalam diri kamu. Dan sekarang pulanglah. Tinggalkan ilmu-ilmu kedigdayaan dan jalankan ilmu sip. Itu sangat bermanfaat buat kamu dunia dan akhirat. Itu ternyata yang dinamakan syahadat Cirebon, syahadatnya sejati. Dan beliau membisikkan kepada saya zikiran tersebut. Ini loh yang zikiran yang sejati, syahadat yang sejati, seperti ini. Sama ternyata 3 dari ilmu sip tersebut, syukur, ikhlas, pasrah, yaitu zikirannya kita sambung ke lain waktu. Jika ingin benar-benar mengamalkan zikiran tersebut, monggo silakan. Silakan telepon ke saya, silakan WA ke saya terima dan saya sambut dengan hangat. Di 08177 6-nya 4 kali, jadi 6666332. Yang ingin mengamalkan silakan saya beritahu. Dan ilmu tersebut saya akan sebarkan melalui telepon tersebut. Silakan ditelaah, silakan dijabarkan. Saya akan bimbing. Dan ini gratis, tidak dipungut sepeser biaya sepeser pun. Tidak saya meminta. Dan karena ini ilmu Allah, ilmu Muhammad, dan ilmu para waliullah, saya sebarkan gratis. Monggo silakan. Yang ingin mengamalkan ilmu tersebut, silakan hubungi saya di nomor WA tersebut.
saya akan terima dengan hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.